Digelar di Riyadh pada hari Sabtu malam kemarin, panggung megah tinju dunia kembali geger. Satu nama yang masih hijau, masih bau keringat latihan, tapi udah bikin geger jagat tinju kelas berat, Moses Itauma. Bocah umur 20 tahun ini baru aja nyetak sejarah kecil dengan cara brutal, ngehajar Dillian Whyte sampai TKO di ronde pertama. Yes, teman-teman, bukan ronde kelima, bukan ronde ke-8, tapi baru bel awal dibunyikan, langsung game over buat Whyte. Arena langsung meledak, kamera-kamera ngezoom ke wajah Itauma yang masih babyface tapi badannya udah kayak singa muda. Penonton Riyadh pun bikin vibe jadi makin gila. Dan di momen itu banyak orang langsung nyeletuk. Ini bocah Mike Tyson reborn apa gimana sih? Kenapa Tyson? Karena flashback ke tahun 1986, Iron Mike di usia 20 juga ngangkat sabuk juara dunia setelah ngebantai Trevor Berbick. Jadi wajar banget kalau nama Itauma disanding-sandingin ke legenda itu. Bedanya, Tyson waktu itu udah ditempa ujian keras sebelum jadi raja. Sementara Itauma, nah disinilah cerita jadi makin menarik. Banyak yang bilang pukulan yang ngejatuhin Whyte kemarin tuh nggak kelihatan kayak bom keras. Ada yang nyeletuk, ah itu mah Whyte lagi apes. Ada juga yang mikir Moses emang punya power tersembunyi. Tapi buat jujur-jujuran, kemenangan tetap kemenangan teman-teman. Entah lawan jatuh gara-gara hook keras, uppercut brutal, atau sekadar kena pukul yang tepat di waktu pas, hasil akhirnya tetap dicatat sejarah. Apalagi buat seorang anak 20 tahun yang baru 2,5 tahun profesional. Ngejatohin nama besar kayak Whyte di babak pertama itu udah bikin hype melonjak ke langit. Tapi ya, hype ini kadang kayak pisau bermata dua. Bisa jadi bensin buat karir, tapi bisa juga bikin mental meledak kalau nggak siap. Baru lawan satu nama besar masih layak dibilang elit. Nah, ini bagian yang bikin kita semua harus tarik napas dulu. Dari 13 pertarungan profesionalnya, Moses Itauma baru satu kali ketemu lawan yang bener-bener kelas atas, Dillian Whyte itu sendiri. Sisanya, jujur aja, nama-namanya belum bikin bulu kuduk merinding. Dan jangan lupa, rekor maksimal ronde terlama yang pernah dijalanin Itauma cuma 6 ronde. Pertanyaan besarnya, kalau dia harus tempur sampai 12 ronde, apa bisa napasnya stabil? Apa bisa otaknya tetap dingin? Atau malah buyar di tengah jalan? Inilah yang bikin banyak promotor, analis, bahkan fans hardcore tinju bilang, sabar dulu bro, jangan buru-buru naik ke level juara dunia. Eddie Hearn, promotor kawakan yang duduk manis di pinggir ring waktu Moses ngerobohin Whyte, langsung kasih komentar yang menusuk tapi jujur. Katanya, Itauma perlu lawan yang bener-bener masih aktif, masih lapar, dan masih punya nama gede di atas ring. Bahasa kasarnya, udahlah, jangan lawan petinju yang setengah pensiun, atau yang udah lewat masa emas. Cari lawan yang masih punya api. Dan bener juga sih, karena kalau lawannya terlalu gampang, Moses nggak bakal dapet pengalaman yang bikin dia matang. Tinju kelas berat itu bukan soal KO cepat doang, tapi soal daya tahan, strategi, mental baja, dan gimana lo bertahan di neraka 12 ronde. Tim manajemen Itauma pasti udah ngeh sama risiko ini. Di luar sana ada banyak petinju kelas berat yang rela pasang badan demi ngehancurin hype anak muda ini. Mereka bukan tipe yang jatuh gampang kayak domino. Mereka bakal maksa Itauma ngerasain apa itu survive in hell. Dan kalau Moses belum siap, bisa aja rekor undefeatednya hancur seketika. Itulah kenapa karir di dunia tinju tuh harus step by step, kayak main game RPG lah teman-teman. Lo nggak bisa langsung ngelawan bos level 99 kalau karakter lo masih level 20. Bisa-bisa langsung game over. Kadang-kadang, hype ini bikin anak muda pengen langsung loncat ke puncak. Dan Moses jelas kelihatan punya aura itu. Lapar, haus pengakuan, pengen cepat jadi legenda. Tapi, tinju itu maraton, bukan sprint. Sejarah udah banyak ngajarin, banyak bakat muda yang keburu nafsu, terus karirnya habis gara-gara terlalu cepat naik ring lawan monster kelas berat. Moses harus belajar ngerangkak dulu, ngelatih diri buat jatuh bangun, sebelum akhirnya lari di puncak panggung dunia. Kabar bagusnya, setelah pertarungan, Moses sendiri cukup jujur bilang kalau dia belum pantas dapat sabuk juara dunia sekarang. Itu jawaban yang bikin para fans tinju tersenyum lega. Artinya, bocah ini masih punya kaki di tanah, nggak terbang tinggi sama hype. Karena kemenangan melawan Whyte itu baru pintu gerbang pertama. Moses Itauma punya bakat, power, dan usia muda yang bikin dia jadi calon bintang.
Tapi perjalanan ke puncak kelas berat itu panjang, penuh jebakan, dan penuh ujian brutal. Kalau dia bisa tetap fokus, disiplin, dan gak kebawa omongan manis orang-orang di sekelilingnya, bukan mustahil beberapa tahun ke depan kita bakal lihat dia jadi juara dunia termuda kedua setelah Tyson. Tapi kalau salah langkah, hype ini bisa jadi bumerang yang ngubur potensinya. Euforia kemenangan itu masih panas, hype-nya masih teriak di mana-mana. Tapi, seperti biasa, setiap kali ada bintang muda meledak di panggung besar, satu pertanyaan langsung menggelayut di kepala para fans. Abis ini dia lawan siapa, bro? Jawaban pastinya, belum ada. Karena jujur, Itauma baru aja keluar ring, napasnya masih bau keringat pertarungan, jadi timnya jelas belum ngambil langkah resmi. Tapi gosip, spekulasi, dan analisis udah nyebar kayak api di lalang kering. Nama-nama besar mulai disebut dan bayangannya bikin darah fans mendidih. Dalam sesi ngobrol santai abis pertarungan, Itauma ngasih sinyal bahwa dirinya udah kepikiran sama lawan-lawan kelas berat top. Ada nama Joseph Parker, juara asal Selandia Baru yang lagi naik daun abis ngebantai lawan-lawannya. Ada juga Agit Kabayel, petinju Jerman yang baru-baru ini bikin geger Eropa dengan rekor tak terkalahkannya. Dan tentu saja, nama besar yang bikin bulu kuduk berdiri, Oleksandr Usyk, si teknisi Ukraina yang sekarang masih duduk manis di singgasana kelas berat dunia. Tapi meski nyebut nama-nama segede itu, Itauma sadar betul kalau timnya punya rencana lain. Mereka nggak mau buru-buru nyemplungin bocah ini ke hiu ganas terlalu cepet. Buat mereka, yang paling penting sekarang bukan sabuk emas, tapi jam terbang. Moses harus lebih sering dapat ronde panjang, biar mental, stamina, sama otaknya ditempa sampai bener-bener matang. Kalau ngomong belak-belakan, sebenarnya Itauma tahu bahwa lawan idealnya bukan langsung monster kelas berat papan atas. Dia butuh lawan yang bisa ngasih perlawanan seimbang, bukan yang langsung KO di ronde pertama. Karena kalau semua lawan gampang roboh, kapan dia belajar tahan banting di ronde 8, 9, atau bahkan 12? Itulah kenapa nama Jermaine Franklin Jr. muncul di daftar. Franklin mungkin bukan bintang paling terang, tapi dia dikenal tangguh, bisa tahan ronde panjang, dan tipikal lawan yang bikin anak muda kayak Moses belajar sabar, belajar rit, dan belajar gimana caranya tetap fokus di laga panjang. Joseph Parker, Kabayel, Usyk are good names, and but I know the team want me to get rounds before I get to that name, so someone like I know it's a bit boring, but no, Franklin. Argovic is a good name as well. Buat fans garis keras, mungkin kedengarannya ngebosenin. Mereka pasti mikir, lawan Franklin mah kurang greget, mending langsung tarung sama Parker atau Kabayel sekalian. Tapi justru disitulah letak strategi cerdasnya. Tinju bukan cuma soal show, tapi juga soal pembangunan karir. Di dunia tinju, fans sering pengen segalanya instan. Mereka udah keburu ngiler pengen lihat Moses ketemu Usyk, Tyson Fury, atau Anthony Joshua. Tapi kalau dipikir pakai kepala dingin, itu sama aja kayak memancing ikan di air yang keruh. Kalau kalah, langsung jadi rusuh. Belum waktunya lah teman-teman, Moses butuh pengalaman, butuh jalan panjang. Biar dia tahu rasanya kelelahan di ronde 11, biar dia belajar gimana caranya bangkit setelah dipukul keras, biar mentalnya benar-benar jadi baja. Kalau semua itu udah ditempa, barulah dia siap jadi the real deal, bukan cuma produk hype. Moses Itauma udah nunjukin sesuatu yang luar biasa, ngalahin Dillian Whyte di ronde pertama. Itu pencapaian yang nggak bisa diremehin. Tapi buat jadi legenda, buat jadi raja kelas berat sejati, perjalanan masih panjang banget teman-teman. Fans tinju sejati pasti berharap dia tetap sabar, tetap rendah hati, dan tetap kerja keras. Karena kalau saatnya udah tiba, Moses bisa benar-benar ngebuktiin bahwa semua omongan tentang dia sebagai masa depan divisi kelas berat bukanlah bualan kosong, tapi fakta yang terukir di sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.